Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang bertema penerapan strategi view suppliers untuk UMKM Indonesia. Nah, kita di sini beranggotakan saya sendiri, Sagi Belasaran, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, kita ada di materi strategi view suppliers atau sedikit pemasok adalah pendekatan dalam manajemen rantai pasok di mana sebuah perusahaan memiliki untuk bekerja sama dengan semua pemasok untuk kebutuhan bahan baku, komponen atau layanan tertentu. Berbeda dengan strategi many suppliers yang berfokus pada persaingan harga di antara banyak pemasok. Few suppliers mengedepankan hubungan jangka panjang dan kemitraan strategis dengan pemasok terpilih. Selanjutnya, tujuan utama strategi suppliers. Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun hubungan yang lebih dalam dan kolaboratif dengan pemasok yang pada akhirnya dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi perusahaan pembeli. Adapun beberapa manfaatnya, yang pertama, peningkatan kualitas dan inovasi. Dengan hubungan jangka panjang, pemasok akan lebih memahami kebutuhan dan tujuan perusahaan pembeli, sehingga dapat fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan dan bahkan berkolaborasi dalam inovasi. Yang kedua, pengurangan biaya. Meskipun tidak terlalu tentang harga rendah, hubungan yang kuat dapat menghasilkan negosiasi yang lebih baik untuk harga, diskon volume, atau persyaratan pembayaran yang menguntungkan. Selain itu, efisiensi operasional dan dari kolaborasi yang erat dapat mengurangi biaya transaksi dan produksi. Yang ketiga, ada stabilitas pasokan. Bergantung pada sedikit pemasok yang terpercaya dapat mengurangi risiko gangguan pasokan karena pemasok cenderung lebih berkomitmen untuk memenuhi permintaan dan dapat lebih responsif dalam situasi darurat. Yang keempat, ada sistem yang lebih terintegrasi. Lebih mudah untuk menyelenggarakan dan mengintegrasi sistem proses dan informasi dengan jumlah pemasok yang lebih sedikit yang mengarah pada efisiensi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah pengelolaan yang lebih sederhana. Pengelolaan hubungan dengan sedikit pemasok tentu lebih mudah dibandingkan dengan banyak pemasok, mengurangi beban administratif dan waktu yang diperlukan. Yang keenam, ada skala ekonomi. Pemasok yang mendapatkan volume bisnis besar dari satu pelanggan dapat mencapai skala ekonomi mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah bagi pembeli. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi view supplier dapat diterapkan oleh UMKM di Indonesia dengan cara yang pertama ada identifikasi kebutuhan utama. UMKM perlu memahami kebutuhan bahan baku, komponen, atau layanan yang paling kritikal untuk operasional mereka. Yang kedua ada pemilihan pemasok yang tepat. Cari pemasok yang dapat diandalkan, memiliki kualitas yang konsisten, dan bersedia membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, ada pengembangan hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat, bangun komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan kolaborasi dengan pemasok terpilih. Yang keempat, ada negosiasi yang saling menguntungkan. Dapat harga yang wajar, persyaratan pembayaran yang fleksibel, dan jaminan pasokan dari pemasok. Yang kelima, ada evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, tinjau kinerja pemasok dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Yang keenam, ada kualitas yang lebih baik. Fokus pada sedikit pemasok memungkinkan UMKM mendapatkan bahan baku atau layanan dengan kualitas yang lebih konsisten. Yang ketujuh, ada harga yang lebih stabil. Hubungan jangka panjang dapat menghasilkan harga yang lebih stabil dan terkadang diskon khusus. Yang ke-8 ada efisiensi operasional. Koordinasi dengan sedikit pemasok lebih mudah, mengurangi biaya transaksi dan logistik. Yang ke-9 atau yang terakhir itu ada inovasi. Pemasok yang terlibat dapat memberikan ide-ide baru untuk pengembangan produk atau proses. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi supplier. Yang pertama
ketergantungan. Jika satu-satunya pemasok mengalami masalah, operasional UMKM dapat terganggu. Yang kedua, kurangnya daya tawar. Pemasok mungkin memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi. Yang ketiga, kurang fleksibel. Sulit untuk beralih ke pemasok lain jika ada kebutuhan mendesak. Yang keempat, potensi harga yang tidak kompetitif. Pemasok mungkin tidak termotivasi untuk menawarkan harga terbaik jika tidak ada persaingan. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Selanjutnya ada contoh kasus UMKM makanan. Sebuah UMKM yang memproduksi makanan ringan memilih bekerja sama dengan petani lokal sebagai pemasok bahan baku utama. Dengan demikian, UMKM mendapatkan bahan baku segar, berkualitas, dan mendukung perekonomian lokal. UMKM kerajinan. UMKM kerajinan yang membuat produk kerajinan tangan menjalin kemitraan dengan beberapa pengrajin sebagai pemasok bahan baku. Hubungan yang erat ini memastikan pasokan bahan baku yang unik dan berkualitas tinggi. UMKM teknologi. Startup teknologi bekerja sama dengan beberapa penyedia layanan cloud dan pengembangan perangkat lunak. Kemitraan ini memungkinkan startup fokus pada pengembangan produk inti mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, dalam diskusi kelompok kami membahas strategi view supplier atau strategi sedikit pemasok sebagai pendekatan yang dapat membantu UMKM membangun usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan. Intinya, strategi ini mendorong pelaku usaha untuk tidak bergantung pada banyak pemasok, tapi memilih beberapa pemasok terpercaya untuk bekerja sama secara jangka panjang. Jadi, kita tidak perlu memerlukan pemasok banyak-banyak kayak 20 pemasok atau 10 pemasok, itu tidak perlu. Kita lebih mementingkan bahwa 5 pemasok ini lebih baik daripada banyak pemasok karena kita memilih yang terpercaya untuk bekerja sama. Mengapa strategi ini relevan untuk UMKM? Dari hasil diskusi, kami menyimpulkan bahwa strategi ini bukan hanya soal membeli bahan baku, tapi tentang membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Pelaku UMKM bisa lebih fokus pada kualitas, konsistensi, dan efisiensi, bukan sekedar mencari harga termurah. Langkah penerapan atau contoh di daerah seperti Purwokerto ini ada yang pertama, kenali kebutuhan utama usaha, misalnya singkong bagi pembuat keripik. 2. Pilih pemasok terbaik, bukan terbanyak. 3. Bangun komunikasi yang baik, berbagi visi usaha dan saling mendukung. 4. Negosiasikan kerjasama jangka panjang, bukan transaksi satu kali. Lakukan evaluasi rutin agar kualitas dan pasokan tetap terjaga. Selanjutnya dibaca oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bagian kelebihan dari strategi. Dalam menerapkan strategi ini tentunya mempunyai banyak keuntungan untuk UMKM. Yang pertama ada kualitas produk lebih terjaga. Kalau pemasoknya sedikit dan sudah terpercaya, kualitas bahan baku jadi lebih konsisten. Bayangkan keripik singkong Anda selalu renyah karena bahan bakunya selalu bagus. Yang kedua, pasokan lebih aman terutama di masa sulit. Pemasok yang sudah jadi partner akan lebih memprioritaskan Anda. Kalau lagi musim paceklik atau bahan baku susah, Anda kemungkinan besar tetap mendapatkan pasokan karena sudah punya hubungan yang baik. Dan yang ketiga, hemat waktu dan tenaga karena tidak perlu terus mencari pemasok baru. Anda tidak perlu pusing mencari pemasok yang baru setiap kali berbelanja. Ini hemat waktu, tenaga, dan bahkan biaya transportasi. Jadi bisa lebih fokus ke produksi dan pemasaran. Yang keempat, kolaborasi dan inovasi terbuka karena komunikasi dua arah. Kadang pemasok ini bisa memberikan ide atau informasi baru. Misalnya petani singkong bisa bilang ada jenis singkong baru nih Pak,
lebih renyah kalau dibikin keripik. Ini bisa jadi peluang untuk inovasi produk. Dan yang kelima, harga lebih stabil, bisa direncanakan lebih baik. Dengan volume pembelian yang terpusat ke beberapa pemasok, UMKM punya daya tawar lebih baik. Bisa jadi dapat harga yang lebih stabil atau Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, contoh nyata di sekitar desa. Simulasi kasus di Purwokerto. Contoh dari UMKM yang ada di sekitar Purwokerto. Nama UMKM Keripik Asik Bu Lastri. Produk keripik singkong dengan berbagai rasa. Nama UMKM Cireng Astronot. Produk cireng goreng berbagai rasa dan isian. Lokasi dekat area sentra pertanian singkong di pinggiran Purwokerto. Sebelum strategi view suppliers, Bu Lastri awalnya membeli singkong dari pasar tradisional atau pengebul manapun yang menawarkan harga paling murah hari itu. Akibatnya, satu, kualitas singkong tidak konsisten. Kadang mendapatkan singkong yang bagus, kadang juga yang kurang renyah atau mudah busuk, dan itu membuat kualitas keripiknya naik turun. Yang kedua, harga singkong berfluktuasi. Harga sulit diprediksi untuk perhitungan biaya produksi. Yang ketiga, pasokan tidak terjamin. Bu Lastri pernah kehabisan stok singkong karena pemasok langganannya sedang tidak punya barang. Dan Bu Lastri harus keliling desa untuk mencari singkong. Selanjutnya, Bu Lastri memutuskan untuk bekerja sama hanya dengan 2 orang petani singkong di desa sebelah yang dia kenal baik, yaitu Pak Tani Jaya dan Bu Sri Rezeki. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Singkong berkualitas tinggi dari inti bisnisnya. Yang kedua, pemilihan pemasok. Bu Lastri memilih Pak Tani Jaya dan Bu Sri Rezeki karena mereka punya lahan yang cukup luas, kualitas singkongnya bagus, dan mereka orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pengembangan hubungan. Bu Lastri sering mampir ke ladang mereka, mengobrol santai dan menjelaskan kalau dia membutuhkan singkong dalam jumlah yang banyak dan rutin. Dia juga memastikan pembayaran selalu tepat waktu. Yang keempat, negosiasi. Bu Lastri menawarkan kontrak pembelian jangka panjang. Yang kelima, evaluasi. Setiap bulan, Bu Lastri mengecek kualitas singkong yang datang. Jika ada keluhan, ia langsung bicara baik-baik. Hasil setelah menerapkan strategi view suppliers. 1. Kualitas keripik lebih stabil. Keripik Bu Lastri semakin dikenal karena selalu renyah dan enak, karena bahan bakunya selalu standar dan segar. Yang kedua, produk lebih lancar. Bu Lastri tidak pernah lagi kehabisan singkong, produksi stabil, panen bisa terpenuhi. 3. Biaya lebih terprediksi. Dengan kontrak harga, Bu Lastri bisa menghitung keuntungan dengan lebih cepat dan pasti, bahkan saat harga singkong di pasar bergelonjak. 4. Dapat informasi baru. Pak Tani Jaya dan Bu Sri Rezeki sering berbagi tips pertanian atau memberitahu jika ada bibit singkong varietas baru yang berpotensial. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.